Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aulia dari program studi sastra Inggris dengan NIM 200302110017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang normativitas dan historitas dalam studi Islam dalam mata kuliah Islam dan Kebudayaan kelas A. Pendahuluan. Pemahaman terhadap keislaman selama ini dipahami sebagai dogma yang baku dan menjadi suatu norma yang tidak dapat dikritik dan dijadikan sebagai pedoman mutlak yang tidak saja mengatur tingkah laku manusia, melainkan sebagai pedoman untuk menilai dogmatika yang dimiliki orang lain. Meskipun demikian, dogmatika tersebut tidak dapat dilepaskan dari segi sejarah pembentukan dogma itu sendiri. Nah, kecenderungan salah satu penafsiran terhadap norma mengakibatkan truth claim, di mana klaim mengasumsikan bahwa tidak ada kebenaran dan keselamatan manusia terkecuali dalam agamanya. Dogmatika yang dipahami secara fanatik tersebut disosialisasikan sejak dini dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sehingga norma dan tingkah laku umat beragama terkotak. Di satu sisi, ia menekankan ketertundukan dengan mematikan potensi berpikir, tetapi di sisi lain terjadi pemberhalaan sedemikian rupa yang menyebabkan doktrin tersebut menjadi pembatas kesatuan antar manusia. Bagi seorang muslim, pemahaman yang mendalam dan kafah akan agama Islam dengan merumuskan kembali penafsiran ulang agar mendalam dengan tujuan dari jiwa agama sangat diperlukan agar ia dapat menjadi manusia yang berpandangan luas, bijaksana, dan dapat melihat perbedaan-perbedaan yang muncul dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan dunia. Nah, apa sih normativitas? Normativitas berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, atau acuan. Normatif berarti berpegang teguh pada norma, menurut norma, atau kaidah yang berlaku. Pada aspek normativitas, studi Islam agaknya masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak sehingga kadar muatan analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan peneliti tertentu yang masih sangat Islam normatif. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Juga dapat diartikan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dengan kata lain, Islam normatif merupakan Islam ideal atau Islam yang seharusnya. Bentuknya berupa aspek tekstual Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif yang termuat dalam Al-Quran dan hadis yang kebenarannya absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Nah, orang-orang yang berpahaman terhadap Islam normatif ini, mereka mengacu tentang hukum atau melakukan suatu tindakan itu berpacu pada Al-Quran dan hadis. Sesuai yang saya sampaikan tadi, Islam normatif berpegang teguh pada teks tersebut yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mengandung nilai-nilai yang sakral dan tidak bisa berubah sampai kapanpun. Keduanya memiliki teks atau bentuk tulisan, dan kedua teks tersebut pendekatan normatif berdasar. Jadi, apapun yang terjadi, semua hukum yang diatur dalam Islam tidak boleh keluar dari teks, tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Jika teks berbunyi A, maka hukum yang ada pun harus A, meskipun di wilayah lain ada hukum B yang berinti sama dengan teks A. Nah, jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka sering disebut dengan bid'ah. Selain normativitas, juga ada historisitas. Apa sih historisitas itu? Historisitas berasal dari bahasa Inggris yaitu history, yang artinya sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia.
Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sejarah sebagai ilmu manusia adalah suatu studi mengenai rangkaian ungkapan-ungkapan atau kejadian-kejadian khusus yang tidak dapat ditarik kembali, di mana ungkapan-ungkapan yang lebih akhir secara kumulatif dipengaruhi oleh yang lebih dahulu. Islam historisitas. Mereka berpegang teguh pada peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang seluruhnya berkaitan dengan ajaran Islam. Di antara cakupannya itu ada yang berkaitan dengan sejarah, proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarannya, tokoh-tokoh yang melakukan pengembangan dan penyebaran agama tersebut. Nah, jadi kalau Islam normativitas itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, nah Islam historisitas ini berdasarkan dengan sejarah apa yang terjadi di masa lampau, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dilakukan pada masa lampau. Nah, mereka berpacu pada apa yang terjadi pada dahulu gitu. Nah, Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Misalnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena memang berbeda di bawah realitas ketuhanan. Dengan kata lain, Islam historis merupakan Islam real atau Islam yang senyatanya. Bentuknya berupa aspek kontekstual Islam, yaitu penerapan secara praktis dari Islam normatif. Maksudnya, wujud Islam historis tersebut diambil dari upaya penggalian terhadap nilai-nilai normatif melalui berbagai pendekatan di berbagai bidang yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, teologi, tasawuf, dan lain-lain yang kebenarannya bersifat relatif dan terbuka untuk dipersoalkan. Menurut Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya Studi Agama Normatif dan Historis, Islam historis adalah Islam yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Baik normatif maupun historis, mereka memiliki ruang lingkup tersendiri. Ruang lingkup normatif yaitu ada tafsir, hadis, dan teologi, sedangkan ruang lingkup historis yaitu ada antropologi, sosiologi, dan psikologi. Nah, ruang lingkup normatif berdasarkan pengertian studi Islam dalam bingkai normatif yang saya jelaskan tadi, bahwa pemahaman agamanya pada teks, maka dapat diperinci ruang lingkup dalam memahami Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-Quran menjadi objek pembahasan. Tafsir merupakan sumber agama Islam. Kitab suci ini menduduki posisi sentral, bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi merupakan inspirator, pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 15 abad sejarah pergerakan umat ini. Yang kedua yaitu hadis. Menurut jumhur ulama, hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, baik semuanya itu dilakukan sewaktu saja maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Nah, yang ketiga yaitu teologi. Secara etimologis, kata teologi diartikan ilmu agama, ilmu tentang Tuhan berkaitan dengan sifat-sifatnya, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Sedangkan dalam arti istilah, teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan, sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat mustahilnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatannya. Dengan demikian, teologi adalah istilah ilmu agama yang membahas ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan yang tertanam di hati sanubari.
Setiap orang yang ingin memahami seluk-beluk agamanya, maka perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang diyakini. Sedangkan dalam ruang lingkup historis, yaitu ada antropologi. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberi jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam memilih suatu masalah digunakan untuk memahami agama. Nah, yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup-hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Dapat diartikan juga bahwa pendekatan sosiologi termasuk ilmu yang mempelajari suatu ilmu yang terdapat di masyarakat yang menjadi objek kajian. Nah, yang ketiga yaitu psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiah Derajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya, merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama sebagai dikemukakan oleh Zakiah Derajat tidak akan mempersoalkan benar atau tidaknya suatu agama yang dianut oleh seseorang, melainkan yang ditingkatkan adalah bagian keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Normatif dan historis, menurut yang saya jelaskan tadi, normatif berdasarkan teks dan historis berdasarkan sejarah di masa lalu atau sosial. Apa sih hubungan antara normatif dan historis itu? Nah, kedua pendekatan ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Jenis pendekatan apapun masih terdapat kekurangan, kelemahan masing-masing, dan jauh dari kata memuaskan, karena fenomena agama bersifat kompleks. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Religiositas atau keberagaman manusia pada umumnya adalah bersifat universal, infinite, tidak terbatas, dan tidak tersekat-sekat. Nah, demikian dari saya penjelasan tentang normatif dan historis dalam studi Islam. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.